Hari ini kita mau ngomongin tentang menopause. Jadi ternyata banyak banget yang nanyain apa sih itu menopause ya kan? Terus apa sih gejalanya dan kapan dimulainya? Ternyata kalau gue itu mulai merasakan gejala menopause adalah setelah melahirkan anak kedua. Uci umur berapa tuh, Fan? Waktu itu gue berumur 40 tahun. Jadi begitu mulai 40 tahun itu mensnya mulai berubah. Jadi lebih mensnya itu keluarnya lebih banyak. Terus kalau lagi mens itu sakit perutnya lebih parah sampai nggak bisa keluar rumah. Jadi kalau bisa tuh hari pertama hari kedua itu nggak pergi kemana-mana, maunya di rumah aja. Dan kalau perlu itu minum painkiller. Aduh, sampai painkiller. Padahal dulunya sebelum itu, jadi sebelum usia 40 mensnya ya aman. Biasa aja, maksudnya nggak ada masalah. Terus kalau mau dibilang, jangan-jangan karena kurang olahraga, kayaknya sih selama itu lagi gila-gilanya olahraga. Jadi kayaknya itu nggak nyambung lah gitu pokoknya. Tapi itu yang gue rasain. Jadi baru sekarang gue menyadari bahwa ternyata itu perubahan menstruasi adalah salah satu tanda bahwa kita memasuki gejala premenopause. Tanpa kita sadarin, itu ternyata informasinya kurang. Benar banget. Itu kalau gue, jadi mulai dari usia 40 gue udah merasakan si premenopause. Tapi lo kapan merasakan bahwa, di umur segitu tuh gue merasakan premenopause? Gue dulunya nggak tahu, gue nggak tahu bahwa itu premenopause. Iya benar, gue nggak tahu bahwa itu premenopause. Yang pasti, pokoknya gue kalau mens menderita aja gitu kan ya. Sama ya. Terus mensnya tuh banyak banget yang kalau datang tuh bisa kayak air bah. Jadi dalam setengah jam buar gitu. Itu pokoknya jadi kalau pergi lama senewan repot ya kan, kalau misalnya di mobil atau di pesawat duduk tuh pasti miring. Lo udah sampai kayak gitu karena takutnya kalau duduk udah begini bisa kan mencari itu agak menyiksa sih. Nah itu berjalan sampai kira-kira 10 tahun. Wow. Sekarang usia gue 52 tahun. Nah pada saat gue 50 setelah ulang tahun ke 50, mensnya seperti itu mulai berubah. Yang sederes itu. Dan yang sesakit itu. Iya, jadi kadang-kadang deres, kadang-kadang enggak. Terus udah nggak terlalu tergantung sama painkiller. Lepas tuh painkiller. Enak ya, tuh. Jadi kadang-kadang aja tergantung lah gitu. Tapi pokoknya jauh berkurang. Sekarang usia 52, 4 bulan yang lalu itu sempat 4 bulan nggak mens. Jadi gue udah happy tuh, wih asik nih ya. Terus kayaknya gue nggak perlu tersiksa lagi dari sakit-sakit ini. Nggak taunya begitu kita bikin situasi pikiran, ke mens lagi. Tapi udah nggak rasa sakit tuh ya? Beda. Jadi bukan masalah sakit atau enggaknya, tapi mensnya berubah lagi. Jadi durasinya lebih pendek, kemudian jumlah menstruasinya juga lebih sedikit. Tapi kayak mens biasa. Jadi kayak mirip kayak gue sebelum premenopause. Terus sakit ada, tapi lebih ke gini loh, ntar gue kembung. Yang normal-normal aja ya. Iya, kayak mau flu apa segala macam. Tapi mensnya udah nggak sesakit dulu. Itu yang gue rasain. Nah setelah gue baca-baca mengenai premenopause dan menopause, ternyata perubahan menstruasi itu adalah gejala pertama bahwa kita masuk ke fase premenopause. Yang sering kita lupakan itu adalah kita sebagai perempuan nggak nyatet. Kita cuma catat tanggalnya doang. Betul, gue juga cuma tanggalnya doang. Cuman perubahannya tuh nggak kita catat ya. Berarti ternyata perubahan itu juga penting untuk dicatat supaya kita tahu bahwa kita udah masuk dalam stage itu gitu. Coba kalau lu. Gue jadi lagi mikir nih, gue kapan ya? Jangan-jangan. Sebelum mendengarkan kita minum dulu boleh nggak? Boleh, giliran enak banget nih. Aduh. Ini sesuai order ya. Mau ngomongin premenopause nih panas ya. Kita outdoor nih. Kayak AC belum punya studio aja. Aduh, gue juga lagi mikir-mikir. Gue tuh melahirkan di umur 36. Dan setelah gue melahirkan itu
badan gue itu gede banget, tapi bukan gede karena gendut, tapi gue nggak ngeh kalau sekarang gue gendut. Kalau kemarin nggak, gue kasih fotonya ya. Nah, sampai ada satu temen gue yang bilang, lo kayaknya gemuknya itu hormon deh. Nah, di situ gue kecolek tuh. Waduh, iya ya, jangan-jangan hormon. Tapi masih nggak ngeh bahwa itu adalah terkait sama tadi kita memasuki fase si premenopause gitu. Dan sekarang kalau di flashback lagi ke belakang, oh ternyata di situ gue kayaknya udah mulai masuk di masa premenopause itu. Tapi setuju nggak bahwa ternyata selama ini kita berasumsi bahwa menopause itu nggak ada premenopause, nggak ada, langsung ada menopause dan tiba-tiba selesai. Iya, padahal salah. Di kepala 5. Iya benar. Jadi, oh gue masih umur segini kok, nggak mungkin 10 tahun lah yang lalu masuk kita situ nggak ya. berpikir bahwa ternyata ini gue jangan-jangan gue gejala premenopause. Iya. Padahal sekarang setelah tahu, setelah baca, terus sama mungkin gejala-gejala makin berat, jadi kita mikir ternyata tuh dulu iya, tuh gue sebenarnya udah iya. gejala premenopause. Iya, jadi emang kita nggak pernah detect bahwa iya. this is the symptom atau Benar. kita mulai memasuki masa-masa itu. Dan ternyata masuk masa-masa premenopause itu di late 30s ya. 37, 38. Gue 38. Lu berapa? Nah, tuh. Jadi gue inget banget waktu gue ini mungkin nggak relevan, tapi again kita di sini bukan expert tapi pengalaman. Jadi gue tuh sejak lahir anak kedua si Akma itu kan pakai spiral, ya kan? Kalau enaknya spiral tuh kan you forget it gitu, until dokter kalau udah gini, nih lo mau copot apa enggak gitu kan? Atau nggak usah dicopot juga nggak apa-apa gitu. Jadi gue memutuskan untuk itu copot. Nah abis copot itu agak berubah, gue pikir gara-gara si spiral ya. Ternyata setelah itu agak kacau balau tuh, mulai dapet terus enggak, bahwa terus akhirnya gue copot kan spiralnya itu pas 2020, pokoknya pandemi itu gue udah nggak yang mens rutin. Yang gue inget banget puasa 2020 gue full. Berkah banget kan, itu kan bener-bener semuanya lagi berubah lah ya. Bisa tiap malam tarawih nggak putus, keluarga gue kumpul. Enak dulu banget kan tuh. Itu memang benar-benar nikmat banget. Jadi kalau orang bilang Ramadan itu ternikmat buat gue. Konsen bener-bener bisa ibadah apa segala macam. Nah terus berubah lagi gitu kan. Gue mulai bener-bener aktif berolahraga. Setiap hari pasti ada olahraga. Itu mulai ada nih mens lagi kayak kemarin gitu kan, mulai ada tapi cuman kayak 2-3 hari gitu, terus nggak yang banyak karena diajarin sama Feni kan gue udah pakai cup tuh, jadi bisa ngukur gitu. Jadi gue berapa kali temen gue which is yang udah kepala 4 bilang, Mos kalau pakai cup itu gini, gue bilang gini, selama ini kita tuh ngelihat banyaknya mens itu kan dari pembalutnya kayaknya banyak. Ternyata begitu pas diwadahin, it's not that, nggak terlalu banyak yang kayak berlimpah ruah apa gimana ya. Enggak, ternyata bisa ketakar di situ. Nah, tadi kan lo bilang tuh, gue ngelahirin umur berapa tadi lo? 36. Lo? Gue terakhir 40 gitu kan. Gue inget banget, gue mulai merasa agak gila ya nih ya, gue berat badannya naik itu di 38. That's premenopause menurut gue. Karena perubahan iya. Kan? Setelah itu lo mau diet apalah, segala macam, cuma sejenak turun. Air doang kebuang. Terus naik lagi. Jadi sekarang gue kalau misalnya ada orang gitu, again ya, masalah menopause ini menurut gue sensi iya. Tapi dan sangat personalized. Iya, sangat betul. personal. Karena beda-beda. Gitu. Perjalanannya beda-beda. Tapi setelah gue semakin kan karena kita mempersiapkan si Tua Tapi Keren ini kan kita juga banyak belajar ya. Gue nggak ada tuh misalnya orang ini, lo tuh harus jaga badan ini itu biasanya kan gue sikat saat itu juga. Gue udah aku jadi enggak ya Kak. Enggak apa-apa, aku bahagia. Dirimu coba cek bahagia atau tidak gitu. Jadi nggak ngegas tapi relate kali ya. Gitu. Jadi gue ngerasa premeno ini it's a sign yang tidak pernah diketahui oleh si badan dan iya gitu kan. Hanya gampang-gampang, makanya kita seneng banget banyak yang berkomentar di Instagram, di email, ayo dong bahas ini, because kita nggak pernah tahu bahwa kita tuh masuk ke
PM Udah, ini, iya. belum ke M-nya. Iya, karena itu nggak bisa didinai sih ya, bahwa itu udah fase dalam setiap kehidupannya. Betul. Nanti kita tuh yang pasti udah sampai situ gitu. Betul. Ya, dan catatannya juga adalah ternyata yang namanya premenopause itu nggak bisa ditunda. Artinya Iya. itu dia normal berjalan tergantung siklus tiap-tiap Tiap-tiap perempuan perempuan. gitu, Iya. dia beda-beda. Mhm. Ada yang mulai dari umur 36 sampai 38, ada Yes. masih Ada. umur 40-an dia baru mulai itu Iya, juga. ada juga. Setiap orang beda-beda. Jadi sebenarnya kalau banyak yang nanya apa sih gejalanya, mungkin para wanita bisa salah satu caranya yang setelah saya baca itu adalah yang pertama kita rajin mencatat. Jadi kita bikin Journaling. journaling. Sekarang. Tapi mengenai si menstruasi ini ya. jadi nggak cukup tuh cuman tanggal doang, aja ya. sama cycle-nya mau 28 28 atau 30 30. hari. Ternyata itu nggak cukup. Kita juga perlu mencatat kira-kira apa yang kita rasain karena Iya. ternyata tiap tahun itu Beda-beda. dia bisa beda-beda. Nah, semakin detail kita punya catatan itu yang paling penting untuk kita tahu perubahannya tuh seperti apa. Karena ternyata kalau kita ke dokter kandungan mereka itu nggak menjawab tuh Oke. Iya. perubahan-perubahan itu. Kadang-kadang mereka ngejawab, mereka Kalau cuma kita bilang catatannya susah juga. Iya. iya, dan kadang-kadang perubahan yang ada dalam tubuh kita itu kita datang ke dokter umum. Ternyata dokter umum itu mereka nggak bisa langsung menghubungkan bahwa Itu adalah ini gejala berhubungan dengan gejala Iya. premenopause dan berhubungan juga dengan mungkin hormon yang Hormon udah nggak imbalance ya, betul. Coba deh Aduh, gua tuh mau dia nanya tuh balik ya hormon. sama Tante Feni sama Tante Irka. Karena aku belajarnya dari anakku. Tahu nggak ada apps-nya? apa tuh? Apps Untuk period. cycle. Oh, ada. Ada, memang. ya, Iya, tahu. heeh. Tapi kita install nggak? Enggak. Info. Kalau gue enggak. Gua enggak juga, Nah, tapi anak jadi- gue install. Exactly, Aha. gue bilang gitu, itulah kelebihannya anak-anak kita sekarang, Iya. gitu dong, Bun, ini bisa dicek kok, gitu, Iya. bahwa ininya, Cycle, jadi heeh. mereka nih, anak-anak kita sekarang ini menurut gue bisa punya kebiasaan yang lebih aware Iya, dibanding kita. mudah-mudahan. Dulu kan kita kan pakai Kalender coret. segala macam, kan, jurnal, tuh, tetap, gitu kan, jadi Ortu. tapi mungkin sekarang, kenapa gue ngingetin si app-nya ini, Pen, gitu, karena kita sekarang pakai jam, Iya. jam involve, jam berat badan, jam makan, jam apa segala macam. Might as well you can use this. Iya, gitu, iya. sebagai salah Jadi- satu tempat kita buat nanya. Karena lucu banget di sini kan ada understanding apa-apa gitu. Kalau nggak kan kita capek juga ya nyari-nyari melulu. Gitu. Iya, Ya. jadi sama tadi, jadi dicatat si kapan Cycle-nya. menstruasinya, terus yang berikutnya adalah juga gejala-gejalanya Apa aja. apa aja perubahannya. Yang berikutnya adalah harus bersahabat dengan dokter kandungan. Yes. Ternyata ya, gue juga baru tahu ternyata kalau premeno atau menopause menuju menopause ini hubunganlah dengan dokter kandungan. Padahal kadang-kadang kita setelah melahirkan tuntas Baru bye. Karena gyno gue sama, ya kan waktu mulai gue ada perubahan, gue ke tempat yang sama, gitu, which is si gyno gue ini kan spesialisasinya adalah infertility dong. Oh, gitu oke. kan. Jadi muka-mukanya yang hadir kan muka-muka Berharap berharap, gitu kan. hamil. Terus ada yang Lu sudah yang jadi, stop. gue yang stop nih. Tapi kok ukurannya sama yang udah ada isinya. Maksudnya ibu dalam antrian, sejenis semua. Badannya sama, terus kan tetep kan harus yang Dipanggil begitu lagi. sebelum dipanggil susternya gini, gue gini, gak usah nimbang kali. Karena berat badannya sama main lambung, Mak. Kesel gue. Moga-moga obrolan kita hari Yes. ini cukup menjawab pertanyaan kira-kira apa sih gejalanya premenopause, terus kira-kira umur berapa. Memang kita bukan dokter, kita bukan Bukan ahlinya, expert. tapi ini kita sharing Ya. berdasarkan pengalaman kita dan juga mungkin beberapa sumber yang kita baca. Moga-moga episode kita hari ini bisa menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke kita. Terus komen juga dong kira-kira Yes. apa sih Yes. apa gejala yang dirasain, atau misalnya mulai merasa ada perubahan-perubahan itu di umur berapa. Terus jangan lupa juga kalau misalnya ada usulan topik, langsung Monggo. aja tulis di komen, dan jangan lupa untuk subscribe dan juga like pastinya. Sampai ketemu minggu depan. Katanya likes gini. Bye.